الحرث تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Acara yang selanjutnya adalah acara inti. Sudah bersama kita Ustadz Deden Anjar Herdiansyah MHum yang akan membahas salah satu kitab Imam Al-Ghazali, yaitu kepada Ustadz Deden Anjar Herdiansyah MHum. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil qawiyil azim ar-raufir rahim yaqdi bil haqqi wa yahkumu bil adli wa huwa ahkamul hakimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju najata minal adzabil alim wal fawza bil na'imil muqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ala siratil mustaqim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita masih dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu nikmat, berjuta-juta kasih sayangnya yang dengannya kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, tugas-tugas kita, aktivitas kita, dan mudah-mudahan semua yang kita laksanakan itu menjadi wujud atau bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tercurah kepada kita semua. Dengan demikian mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan di hari ini dan mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kita masih berada pada bab yang kedua, yaitu bab taubat atau aqabah at-taubah, aqabatut taubah, tanjakan taubat. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas menurut Imam Al-Ghazali ada 4 syarat di mana kita bisa melakukan pertaubatan. Yang pertama adalah syaratnya berusaha bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan perbuatan dosa yang sama di masa yang selanjutnya. Yang kedua, bertobat dari dosa yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, mentaubati dosa-dosa yang satu level dengan yang bisa ditaubati saat ini. Kemarin kita sudah jelaskan ya. Misalnya kalau orang pernah melakukan perbuatan zina atau melakukan perbuatan merampok misalnya, kemudian dia bertobat di masa tuanya, maka dia tidak sah kalau sekedar bertobat dari perbuatan zina dan merampok itu, karena sangat mungkin dia bertobat itu bukan karena ingin, tetapi karena memang sudah tidak mampu lagi melakukan perbuatan itu. Tapi dia bisa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perbuatan yang selevel dengan itu. Yang selevel dengan perbuatan zina, yang selevel dengan perbuatan merampok misalnya. Yang masih bisa dia lakukan di masa tuanya itu. Misalnya kemarin kita contohkan ya. Ada qadzaf yang menuduh tanpa bukti, kemudian berbohong, kemudian mengadu domba ya, namimah, kemudian ghibah misalnya. Nah, kalau dia kemudian ingin bertaubat, maka dia meninggalkan hal itu semua. Meskipun taubatnya sebetulnya ingin mentaubati zinanya, ingin mentaubati zinanya, tetapi dengan cara meninggalkan bohong, meninggalkan namimah, mengadu domba, meninggalkan ghibah. Baik, yang keempat, syarat tobat itu adalah semata-mata untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena alasan lainnya. Karena nanti bisa jadi orang bertobat itu dengan alasan yang beragam-ragam. Bisa jadi dia bertobat itu karena misalnya dia
karena melakukan kesalahan di kantornya, mencuri misalnya atau korupsi di kantornya, kemudian yang menjadi kehilangan pekerjaannya, kehilangan kedudukannya misalnya, kehilangan jabatannya, kemudian dia bertaubat, ya. Tapi bukan menyesal karena dia sudah melakukan perbuatan buruk, tetapi karena dia kehilangan pekerjaannya itu, karena dia kehilangan kedudukannya itu misalnya. Nah, baik, nah ini yang keempat. Jadi ada 4 syarat itu yang kemarin kita sudah bahas, ya. Kemudian kita lanjutkan, fahada syara'it taubati wa arkanuha. Maka inilah syarat-syarat taubat dan rukun-rukunnya. Fa idza hasalat wastakmalat fa hiya taubatun haqiqatun shadiqatun. Maka kalau kita bisa memenuhi 4 hal tadi itu, ya, 4 hal tadi itu, maka taubatnya merupakan taubat yang sejati, taubat yang benar, kata Imam Al-Ghazali. Kalau kita memenuhi 4 kriteria tadi itu, ya, tidak melakukan atau tidak kembali, berusaha untuk tidak kembali pada kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, mentaubati dosa yang pernah dilakukan. Yang ketiga, mentaubati dosa dengan dosa yang satu level. Kemudian yang keempat, bertaubat di dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah memenuhi 4 syarat itu, maka kata Imam Al-Ghazali, taubat kita menjadi taubat yang sejati, yang benar. Wa amma muqaddimatut taubah fathalatha. Maka adapun pendahuluan taubat ada 3. Pendahuluan taubat itu ada 3. Ini sebelum kita betul-betul masuk pada langkah-langkah pertaubatan. Jadi ada pendahuluannya. Ihdaha, yang pertama, zikru ghayatul qabhid dzunub. Mengingat buruknya dosa. Mengingat sangat buruknya dosa. Wa tsaniyah zikru syiddati 'uqubatillahi 'azza wa jalla wa alimi sakhatihi wa ghadabihi alladzi la taqata laka bihi. Yang kedua, mengingat betapa beratnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa beratnya siksaan Allah Azza wa Jalla, dan betapa pedihnya kemurkaan siksanya dan kemurkaannya yang kita tidak akan mampu untuk bisa menghadapinya. Wasalithah, yang ketiga, zikru dha'fika wa qillati hilatika fi dzalika. Kita mengingat betapa lemahnya kita sebagai manusia, ya, untuk bisa menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya. Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bisa membuat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keinginan yang kuat untuk bertobat kepada Allah, ada 3 hal yang perlu kita tumbuhkan sebelum kita masuk pada langkah-langkah taubat. Karena nanti Imam Al-Ghazali itu sebetulnya menjelaskan kepada kita bagaimana seseorang itu bisa melakukan langkah-langkah pertaubatan, tidak hanya sampai pada an-nadamah, tidak hanya sampai pada penyesalan, tetapi harus ada langkah-langkah konkret. Nah, sebelum langkah-langkah konkret itu dilakukan, maka sebagai pendahuluannya untuk bisa sampai pada taubat yang benar itu, yang harus dimunculkan ada 3, yaitu kita mengingat betapa buruknya dosa itu. Jadi sebetulnya dosa itu sesuatu yang memalukan. Kalau Rasulullah SAW di dalam hadisnya mendefinisikan tentang dosa, wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a 'alaihi nas. Nah, ini definisi ini sekaligus juga bisa menjelaskan pada diri kita
kalau kita ragu tentang satu perbuatan, misalnya apakah ini perbuatan dosa atau tidak, sebetulnya kita bisa menjawab sendiri ya, dengan kita memahami definisi ini dosa atau tidak. Bagaimana cara mengukurnya dosa atau tidak? Nah, dengan definisinya kata Rasulullah SAW, dosa itu, al-ithmu itu maha kafi nafsika, apa yang membuat hatimu merasa tidak tenang ya. Dosa itu adalah apa yang membuat hatimu merasa tidak tenang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kok jadi tidak tenang hati kita, nah kita sangat perlu curiga, jangan-jangan memang yang kita lakukan ini bukan satu hal yang benar. Kalau hal yang benar pasti menenteramkan jiwa kita, menenteramkan hati kita, tenang hati kita kalau kita melakukan ini, kalau itu sebuah kebenaran. Tapi kalau dosa pasti akan membuat hati kita tidak tenang, bergetar ya, berdegup jantung kita mungkin gitu ya, ketika melakukan itu, tidak tenang, gelisah. Kemudian kata Rasulullah, wa karihta ayyatali alaihi nas, dan kamu tidak menyukai jika perbuatanmu itu diketahui oleh orang lain. Mesti orang berbuat dosa itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, Pak? Sembunyi-sembunyi. Karena tidak ingin dilihat oleh orang lain. Dirinya sendiri bahkan sebetulnya melihat dosa yang dilakukan oleh kita sendiri itu adalah sebuah aib, sebuah hal yang buruk, yang jelek, yang kalau kita dilihat oleh orang lain melakukannya, malu kita. Makanya orang yang melakukan perbuatan dosa itu sembunyi-sembunyi. Kecuali memang kita melihat kenapa sekarang banyak juga yang secara terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Itu yang sudah kehilangan rasa malunya. Sudah kehilangan rasa malunya. Yaitu ketika dia kemarin kita sudah membahas tentang qasyatul qalb ya, hati yang mengeras itu, yang dia sudah tidak bisa lagi memberikan sinyal kalau ini perbuatan buruk, kalau ini sesuatu hal yang harus ditinggalkan ya. Nah, hati yang sudah keras itu sudah tidak bisa lagi memberikan sinyal-sinyal seperti itu, sehingga tidak ada rasa malu lagi. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya yang lain mengatakan al-haya'u minan iman ya. Rasa malu itu bagian daripada iman. Rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Jadi kalau ada orang melakukan dosa sembunyi-sembunyi, itu levelnya barangkali lebih lumayan levelnya daripada orang yang melakukan dosa kok terang-terangan dan dengan bangga menampakkan dosanya. Sudah hilang rasa malunya, sudah hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang beriman, orang yang hatinya masih bagus, ketika dia melakukan dosa mesti dia malu melakukannya, merasa risih sebetulnya. Sehingga kita harus mengingat-ingat betapa buruknya dosa yang dilakukan dan betapa buruknya dampak dari dosa itu. Memang dosa itu sangat mungkin dan biasanya memang memberikan kenyamanan-kenyamanan, kenikmatan-kenikmatan sesaat. Tetapi setelahnya biasanya akan dilanjutkan, disusul dengan penyesalan-penyesalan. Penyesalan dan nanti ada akibat, biasanya ada akibat. Akibat secara langsung maupun tidak langsung. Baik, yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kita harus mengingat betapa beratnya hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dijelaskan di sini juga oleh Imam Al-Ghazali untuk sebetulnya menakut-nakuti kita. Meskipun di dalam Al-Quran juga sudah banyak sekali ancaman-ancaman yang ditujukan supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada siksanya. Di dalam hadis kan dikatakan bahwa siksaan yang paling ringan saja di neraka itu adalah ketika orang dipakaikan sendal, panas sendalnya, itu kemudian yang mendidih adalah ubun-ubunnya. Jadi yang dipakaikan telapak kakinya, yang mendidih ubun-ubunnya. Jadi langsung dari telapak kaki ini langsung masuk ke atas, mendidih ubun-ubunnya. Itu adalah siksaan yang paling ringan di neraka nanti.
Jadi dalam hadis banyak dijelaskan yang lebih berat daripada itu. Tetapi setidaknya itu memberikan gambaran kepada kita siksaan yang paling ringan saja begitu. Dan itu tidak akan berhenti sesuai dengan ukuran dosanya. Bagi orang mukmin nanti ada akhirnya, meskipun kita tidak tahu ya kapan akhirnya. Tapi bagi orang-orang kafir khalidina fiha, ya, di dalam selama-lamanya, di dalam neraka itu selama-lamanya. Kata Imam Al-Ghazali, ya kita harus mengingat hukuman Allah Subhanahu wa taala, siksaan Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak akan mampu untuk menghadapinya. Kita tidak akan mampu menghadapinya. Meskipun hanya sedetik saja kita tidak sanggup, tidak ingin kita dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ingin. Kemudian yang ketiga adalah mengingat kelemahan kita. Ya, di samping ada ancaman yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku dosa, kita juga mengingat bahwa diri kita ini sangat lemah. Fa inna man la yahtamila harra syamsin wala rahmata syurti wala qarsa lamnatin kaifa yahtamilu harra nari jahannam wa daraba maqami'iz zabaniyah wa lasa'a hayatin ka'anaqil bukhtin wa aqariba kalbighali khuliqat minan nari fi daril ghadabi wal bawar. Bagaimana mungkin kita manusia ini yang tidak sanggup untuk menghadapi panasnya matahari dan tidak sanggup menahan sakitnya tamparan polisi, ya, di sini polisi, ya, syurti ini polisi, tidak sanggup menahan sakitnya tamparan polisi, ya, tidak sanggup bahkan sekedar menahan gigitan semut. Kita kalau digigit semut aja kesel sama semut itu. Ada semut satu kecil sekali menggigit kaki kita misalnya, itu udah kesel sama semut. Bagaimana mungkin kita akan sanggup memikul panasnya neraka jahanam dan pukulan malaikat zabaniyah dan gigitan ular yang besarnya seperti leher unta bukht. Al-bukhtu itu unta yang besar, biasanya unta pemikul beban. Jadi kalau zaman dulu ada kafilah dagang itu ya, kafilah dagang itu kan barang-barang dagangannya itu dibawa unta itu. Nah itu biasanya unta-unta yang besar, unta-unta yang kuat pemikul beban. Nah itu digambarkan nanti ular-ular di neraka itu sebesar leher unta itu, besar. Nah, kemarin Mas Anto ada eksiden ya di sini. Ada ular. Gunung seberapa itu yang satu ya ularnya? Ini ularnya sebesar leher unta. Kemudian menghadapi gigitan kalajengking yang sebesar bigol. Nah ini saya juga tidak bisa membayangkan ya. Kalau ular mungkin sebesar leher unta kita masih bisa membayangkan karena mungkin ada yang seukuran itu di dunia ini. Tapi kalau kalajengking sebesar bigol, wah itu tidak bisa kita bayangkan. Bigol itu ya di atasnya keledai, di bawahnya kuda. Itu bigol. Sebesar itu kalajengking, menggigit nanti. Khuliqat minan nar, yang diciptakan dari api. Fi daril ghadabi wal bawar, ya, di negeri yang penuh dengan kemurkaan dan kehancuran. Nah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi barangkali ketika
kita ingin bertaubat dari dosa-dosa dan kita menyadari kita sebagai manusia tidak ada yang luput dari dosa, tidak ada yang luput. Maka sebagai langkah dari upaya kita bertobat itu, kita perlu memunculkan hal ini di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kita mengingat-ingat betapa jeleknya dosa itu, jelek sekali, buruk sekali. Bahkan sebetulnya kita sendiri yang melakukan itu merasa risih sebetulnya, ingin menyembunyikan hal itu, keburukan itu ingin kita sembunyikan. Kemudian betapa nanti kita akan menghadapi ancaman kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyatnya, begitu besarnya, sedangkan kita sendiri sebagai manusia, sebagai hamba Allah adalah makhluk yang lemah sekali untuk bisa menghadapi hal itu semua. Tidak ada daya upaya kita, tidak bisa kita melawan. Ya. Kalau di dunia saja barangkali kita menghadapi ancaman-ancaman, kita masih bisa melakukan perlawanan, tapi di akhirat kelak tidak mungkin kita bisa melakukan perlawanan-perlawanan itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min sakhatihi wa 'adzabihi. Kita berlindung kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari murkanya dan azabnya. Fa idza waqafta 'ala hadha al-adhkari wa 'awadtaha ana al-laili wan nahar fa innaha satahmiluka 'ala taubatin nasuhi min adh-dhunubi wallahu al-muwaffiq bi fadlihi. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita bisa menanamkan ingatan-ingatan kita terus menerus di sepanjang siang dan malam kita, maka insya Allah hal itu akan membawa kita kepada taubat nasuha, kepada taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha dari dosa-dosa. Nah, ini sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluan, sebagai awal kita belum masuk pada langkah-langkah yang lebih konkret dari taubat. Fa'intila, tetapi kalau ada yang mengatakan alaysa qad qala sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubah wa lam yadhkur mimma dzakartum min syara'itiha wa syadadtum syai'an. Kalau ada yang mengatakan bukankah Rasulullah SAW bersabda an-nadamu taubah, penyesalan itu adalah taubat, dan tidak menyebutkan hal-hal yang telah disebutkan tadi itu dari syarat-syaratnya dan dari syarat-syaratnya sesuatu pun tidak ada yang disebutkan di sini. Kan tadi disebutkan ada syarat-syaratnya, ada pendahuluannya apa saja gitu. Padahal Rasulullah SAW di dalam sabdanya hanya menjelaskan sangat sederhana sekali tentang taubat itu. An-nadamu taubah, penyesalan itu taubat. Bukankah cukup dengan menyesal kemudian sudah memenuhi syarat taubat? Gitu. Kalau ada yang mengatakan itu berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW, an-nadamu taubah, penyesalan itu adalah taubat. Kalau sudah menyesal, ya Allah saya menyesal, apakah kemudian sudah cukup taubatnya atau belum? Karena ada hadis mengatakan an-nadamu taubah, sederhana, taubat itu adalah penyesalan, menyesal itu adalah taubat. Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali, i'lam awalan anna an-nadama ghairu maqdurin lil 'abdi. Maka ketahuilah, yang pertama sesungguhnya penyesalan itu bukanlah bagian dari kendali manusia. Kendali manusia tidak dalam kendali manusia penyesalan itu. Dia muncul begitu saja. Bukan sesuatu yang diupayakan penyesalan itu. Bukan sesuatu yang diupayakan. Misalnya kalau kita melakukan kesalahan, itu biasanya kalau sudah melakukan kesalahan itu akan muncul rasa penyesalan. Itu sudah fitrahnya begitu. Menyesal saja itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi tanpa diupayakan pun penyesalan itu akan muncul. Itu bagi orang-orang yang memang tadi ya saya katakan hatinya masih berfungsi dengan baik. Hatinya masih berfungsi dengan baik.
Tapi kalau sudah terlanjur jauh dia melakukan dosa dan tidak pernah bertobat sampai hatinya mengeras itu, maka biasanya ya, rasa penyesalan itu mulai menghilang, mulai terbiasa dengan dosa-dosa ya, dan dirinya mulai membiasakan diri dengan dosa-dosa itu. Jadi semakin kecil penyesalannya, semakin kecil semakin. Tapi bagi orang yang masih normal hatinya, maka penyesalan itu akan muncul dengan sendirinya tanpa harus diupayakan oleh si pembuat dosa itu. Ala tara annahu taqa'u nadamatu 'an umurin fi qalbihi wa huwa yuridu an la yakuna dzalika. Wa taubatu maqduratun lil 'abdi ma'murun biha. Sedangkan taubat itu adalah sesuatu yang memang diupayakan oleh seorang hamba. Taubat itu memang satu hal yang dilakukan secara konkret oleh seorang hamba untuk bisa menebus kesalahannya. Tsumma inna qad 'alimna annahu law nadama 'ala dhunubi lamma dhahaba bidzalika jawzu bainan nas aw maluhu fi nafqatin fiha. Atau juga kita bisa mengetahui bahwasannya penyesalan itu atas kesalahan yang dia lakukan ya. Misalnya menyesal itu karena dia jadi kehilangan kedudukannya, jabatannya ya. Dia tadi seperti yang saya katakan, dia menyesal hanya karena kehilangan jabatannya. Ya Allah, kenapa kemarin saya korupsi cuma sekian ya, ya akibatnya saya kehilangan jabatan saya. Menyesal dia, tapi menyesal itu kan menyesal juga, tapi menyesalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi menyesal dia karena dia rugi kehilangan jabatan karena kesalahan dia. Menyesal. Atau karena maluhu fi nafqatin fiha, atau karena dia kehilangan hartanya karena perbuatan dosa dia. Nah, dia penyesalan itu bisa karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyesalan itu bisa karena dunia juga. Dia melakukan kesalahan yang dampaknya dia kehilangan jabatan. Dia melakukan kesalahan yang dampaknya dia kehilangan harta misalnya. Kemudian dia menyesal karena kehilangan jabatan itu, dia menyesal karena kehilangan harta itu. Nah, sehingga ada dua alasan di sini kenapa sekedar menyesal itu tidak bisa dikategorikan sebagai taubat yang komprehensif, taubat yang sesungguhnya ya. Yang pertama tadi alasannya karena nadamah itu, karena penyesalan itu bukan dalam kendali manusia, tetapi penyesalan itu dia muncul dengan sendirinya ketika seseorang melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, menyesal itu bisa beragam faktornya. Bisa memang karena Allah Subhanahu wa taala menyesal dia, atau sangat mungkin juga seseorang itu menyesal karena dia kehilangan sesuatu yang dianggapnya berharga dari dunia. Fa inna dzalika la yakunu taubatan bila raibin. Fa'alimta bidzalika anna fil khabari ma'na lam tafhamhu min zahiri. Maka ini kita tidak bisa memahami hadis tersebut sekedar dari kalimat zahirnya saja secara tekstual. Tidak hanya kita memahami hadis itu secara tekstual saja, tapi harus kita pahami yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu terkait dengan penyesalan itu adalah taubat, itu seperti apa, harus dipahami secara utuh. Nah, kalau kita membacanya secara tekstual ya kita memahami ya sudah cukup. Menyesal itu berarti sudah cukup taubat. Ya Allah, saya menyesal ya, setelah itu sudah. Padahal ada syarat-syaratnya, ada langkah-langkahnya, bahkan ada pendahuluan-pendahuluannya. Jadi Imam Al-Ghazali ini menjelaskan kepada kita supaya pertaubatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Wa huwa anna nadama li ta'zimillahi subhanahu wa khawfi iqabihi wa khawfu iqabihi mimma yab'atsu ala taubatin nasuh.
Dan sesungguhnya penyesalan itu adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyesal karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takutnya terhadap balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa membangkitkan dirinya untuk melakukan taubat nasuha. Jadi nadama itu, penyesalan itu sebetulnya harus menjadi sebagai unsur pemicunya. Kemarin kalau tidak salah saya juga menjelaskan bahwa penyesalan itu adalah awal mula dari taubat. Awal mula dari taubat itu harus ada rasa menyesal dulu, karena kalau orang tidak menyesal maka tidak mungkin ada orang yang mau bertobat, itu tidak mungkin. Ya. Orang tidak menyesal bagaimana taubat? Orang dia melakukan itu tidak menyesal, bagaimana dia mau melakukan pertobatan? Tidak menyesal. Tapi kalau orang menyesal maka dia akan mungkin masuk pada langkah-langkah berikutnya. Kalau sudah ada rasa penyesalan. Tapi kalau tidak ada rasa penyesalan, maka tidak mungkin orang bisa sampai pada pertobatan. Enggak menyesal saya melakukan kesalahan, kamu melakukan itu menyesal enggak? Enggak. Saya dia enggak bakalan tobat. Makanya Rasulullah SAW bahkan di dalam hadisnya tadi, an-nadam taubah, menjadikan penyesalan itu menjadi salah satu hal yang pokok di dalam pertobatan. Harus diawali dari penyesalan dulu, yang kemudian penyesalan itu akan membangkitkan pada langkah-langkah untuk melakukan taubat nasuha. Fa inna dzalika min sifatit taibin wa halihim. Dan itu adalah bagian daripada sifat orang-orang yang bertaubat. Fa innahu idza dzukira al-adhkaru ats-tsalatsa allati hiya muqaddimatut taubah nadima wa hamalathu an-nadamatu ala tarki ikhtiyari dzunub wa tabaqa nadamatu fi qalbihi fi mustaqbal fa tahmiluhu ala al-intihal wa tadarrur. Itu adalah penyesalan itu merupakan sifat dari orang-orang yang bertaubat. Dan kalau kita senantiasa mengingat tiga hal tadi itu ya, bahwa buruknya dosa, kemudian besarnya ancaman kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, kelemahan kita di dalam menghadapi ancaman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi muqaddimatut taubah, yang menjadi awalan dari pendahuluan dari taubat, nadima, maka itu akan bisa membuat dia menyesal. Kemudian akan mengantarkan penyesalan itu kepada meninggalkan perbuatan dosa. Kemudian yang muncul adalah penyesalan di dalam hatinya di masa yang selanjutnya, kemudian akan mengantarkannya pada upaya untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarrur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dzalika min asbabit taubati wa sifatit taib, samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian nadama itu, penyesalan itu disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada taubat ya. Penyesalan itu disifatkan pada taubat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kunta kaifa yumkinu al-insanu an yasira bihaitsu la yaqa'u minhu dzunub al-battata min saghiri aw kabir. Lalu kalau kemudian dikatakan, apakah mungkin ada manusia yang tidak melakukan dosa sama sekali, baik yang kecil maupun yang besar? Mungkinkah ada manusia yang tidak melakukan dosa sama sekali, baik yang kecil maupun yang besar? Kata Imam Ghazali, kaifa wa anbiya ilahi salawatullahi alaihim wa salamun alladzina hum
asyrafu khalqillah subhanahu wa ta'ala qad ikhtalafa fi ahlul ilmi hal nalu hadzal darajah am la. Bagaimana mungkin padahal para nabi saja yang mereka ini merupakan ciptaan Allah yang paling mulia, itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah mereka ini mencapai derajat ini atau tidak, mencapai derajat manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Nah, ternyata para ulama itu berselisih juga terkait dengan kedudukan para nabi itu. Apakah para nabi itu manusia tanpa dosa, atau sebetulnya para nabi itu tetap saja ada dosanya? Itu diperselisihkan di kalangan para ulama, sehingga kita juga tidak akan ikut mempertentangkan ini, ya, karena ini sudah sejak dahulu kata ulama ini, ya nabi itu pokoknya nggak ada dosanya, bersih sama sekali. Tapi ulama yang lain mengatakan ya sebetulnya sebagai manusia ya ada dosanya juga, hanya nanti dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya tetap saja nabi itu ada dosanya. Jadi ada pendapat-pendapat yang seperti itu. Fa'lam anna hadza amrun mumkin ghairu mustahil. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, maka ketahuilah sesungguhnya urusan ini sangat mungkin. Ya, sangat mungkin ghairu mustahil. Ya, tidak mustahil. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, kalau ada manusia yang tanpa dosa itu mungkin saja. Kalau kita biasanya sering mengatakan yang tidak mungkin ada manusia yang luput dari dosa. Tapi di sini fa'lam anna hadza amrun mungkinun ghairu mustahil, kata Imam Al-Ghazali. Ini mungkin saja. Tsumma huwa hayyinun, dan bisa saja ini satu hal yang ringan. Wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha. Allah sesungguhnya mengkhususkan dengan rahmatnya bagi siapa-siapa saja yang Ia kehendaki. Katanya habis ya Mbak ini baterainya. Lemah baterainya. Enggak apa-apa ya kedengaran ya, insyaallah ya. Baik. Nah, nanti belum disebutkan sebetulnya kan bisa saja manusia itu baru lahir ya, atau anak kecil ya. Misalnya anak kecil ya belum sampai masa baliknya meninggal, ya dia berarti manusia tanpa dosa, selama hidupnya dia tidak melakukan dosa ya. Atau orang yang bertaubat dari kekafirannya, atau kalau istilah populernya kita sering menyebut sebagai mu'allaf. Mu'allaf baru berapa hari tanpa melakukan dosa meninggal ya. Itu manusia tanpa dosa juga. Manusia tanpa dosa. Di masa Rasulullah SAW ada peristiwa seperti itu ya, yang dia masuk Islamnya ketika terjadi kecamuk pertempuran. Bahkan ketika terjadi kecamuk pertempuran dia masuk Islam. Jadi membelot dari pasukan orang-orang kafir, dia masuk ke dalam pasukan kaum muslimin, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, kemudian terbunuh di perang itu. Itu mungkin dalam benak kita enak sekali begitu ya, enak sekali dia tanpa melalui liku-liku ya, di dalam kehidupannya sebagai muslim, sebagai mukmin, kemudian dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin saja kata Imam Al-Ghazali, urusan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma min syartit taubati alla ya'tanida dzanban. Kemudian di antara syarat taubat itu adalah tidak menyengaja melakukan perbuatan dosa. Tidak menyengaja melakukan perbuatan dosa. Fa amma in waqa'a minhu
bisahwin au khata'in fahuwa ma'fu. Maka jika dia melakukan perbuatan itu karena lalai atau kesalahan, maka dia ma'fu, maka dia dimaafkan bifadlillah, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza hayyun ala man wafaqahu Allah taala. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta innama yamna'uni min at-taubati anni a'lamu min nafsi anni a'udu ila dhanbin wala athbutu ala taubati fala fa'idata fi dzalika. Tetapi kalau dikatakan sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku dari taubat kecuali diriku sendiri. Ya, aku menyadari diriku bahwa mungkin aku nanti di masa yang akan datang akan melakukan perbuatan ini lagi. Saya tidak akan bertahan dengan taubat saya, nanti akan kembali lagi. Maka bukankah menjadi tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya saya melakukan pertobatan ini, kira-kira gitu. Yang menghalangi saya untuk bertobat ini adalah karena saya menyadari diri saya ini bukan orang yang konsisten. Nanti saya bertobat, balik lagi. Lalu untuk apa manfaatnya taubat? Sudahlah. Untuk apa manfaatnya taubat? Fa'lan, mungkin di antara kita juga ada terpikir begitu ya. Ya Allah, saya itu sebetulnya sudah taubat tapi balik lagi melakukan dosa ini. Untuk apa? Kemudian menjadi melemah keinginan untuk bertaubatnya karena dia yakin nanti juga saya akan kembali lagi ke perbuatan itu. Kata Imam Al-Ghazali, fa'lam anna hadza min ghururi syaitan. Maka ketahuilah sesungguhnya ini merupakan tipuan setan. Membisik-bisikkan mungkin ke dalam hati kita supaya ada pikiran-pikiran seperti itu. Nggak usah taubat, nggak ada manfaatnya, kamu nanti juga akan kembali lagi. Wa min aina laka hadzal ilm? Dari mana engkau mengetahui bahwasannya kamu akan kembali lagi pada kesalahanmu gitu, pada dosa-dosamu? Dari mana engkau mengetahui? Fa asa tamuta ta'iban qabla an ta'uda ila dzanbi. Mungkin saja kamu mati terlebih dahulu ya, sebagai seorang yang bertaubat sebelum kamu kembali kepada dosa yang dilakukan. Ya. Kan bisa saja begitu ya takdirnya. Mungkin kita berpikirnya, ya Allah, ini saya bertaubat tapi kemungkinan ini saya bisa jadi balik lagi. Dia sendiri nggak yakin dengan dirinya sendiri. Tapi dari mana kita akan memastikan bahwa kita itu akan melakukan dosa lagi? Kata Imam Al-Ghazali, bisa saja kamu baru saja bertobat langsung meninggal, dan ketika itu terjadi maka kamu meninggal dalam keadaan sebagai taib, sebagai orang yang sedang bertaubat, sebagai orang yang sedang bertaubat kepada Allah. Dan itu luar biasa ya, kalau ada orang yang melakukan dosa sekian lama gitu ya, kemudian bertaubat, baru saja bertaubat meninggal, husnul khatimah. Kan dalam hadis begitu ya, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada orang yang melakukan perbuatan ahli surga di sepanjang hayatnya, di sepanjang hidupnya, sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi, tinggal sedikit lagi, karena dia istiqomah melakukan amalan-amalan ahli surga. Fayasbiqu 'alal kitab, maka datanglah ketentuan Allah, fayamalu bi amalina, kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Tapi sebaliknya ada orang yang melakukan perbuatan dosa terus perbuatan ahli neraka sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal lagi, maka datanglah ketentuan Allah, masuklah
dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Kita tidak ada yang tahu. Jadi selama Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, yang harus kita upayakan adalah kebaikan-kebaikan. Jadi bisa saja, kata Imam Al-Ghazali, engkau meninggal dalam keadaan baru saja bertaubat sebelum kamu melakukan perbuatan dosa lagi. Wa amal khaufu minal 'audi fa 'alaika al-'azmu was-sidqu fi dzalika. Adapun rasa takutmu untuk kembali melakukan perbuatan dosa, maka engkau sudah seharusnya bertekad, berazam ya, bertekad dan bersungguh-sungguh untuk menjaga diri supaya tidak kembali kepada perbuatan dosa itu. Kalau itu sudah sepantasnya, tetapi nanti Allah Subhanahu wa taala yang wa alaihi itman, ya, Allah yang nanti akan menyempurnakan. Mungkin nanti ada kurang-kurangnya kita. Jadi kita bertobat, kemudian kita bersungguh-sungguh bertekad, nanti mungkin kita ada kurang-kurangnya tuh. Mungkin kita ada sesekalinya berbuat dosa lagi, mungkin ada nyerempet lagi gitu. Nah, biarlah nanti ketika kita sudah berusaha bersungguh-sungguh, Allah nanti akan menyempurnakannya. Wa alaihi itman. Fa in atamma fadzaka al-maqsudu min fadli. Maka kalau sudah sempurna, maka tercapailah tujuan yang dimaksudkan. Wa illam yatamma faqad ghufirat dzunubuka as-salifatu kulliha. Tetapi kalau kemudian tidak sempurna, kalaupun tidak sempurna, setidaknya dosa yang sudah lalu itu sudah terhapuskan. Dosa yang lalu sudah terhapuskan. Meskipun nanti mungkin kita melakukan dosa lagi, tapi yang setidaknya yang lalu itu sudah hilang, sudah terhapuskan. Wa takhallasta minha wa tatahharta wa laysa 'alaika illa hadha dhanbu alladhi ahdatsahu al-an. Dan engkau telah bersih darinya, dari dosa-dosa itu, telah jernih, telah murni dari dosa-dosa itu, dan engkau tidak memiliki dosa lagi kecuali dosa-dosa yang kemudian dilakukan setelahnya, tapi yang sudah itu sudah terampuni setidaknya. Wa hadza huwa ribhul azim, dan ini merupakan keuntungan yang besar, wal faidatul azimah al-kabirah, dan manfaat yang agung dan besar. Fala yamna'ka khauful 'audi 'anit taubah. Maka janganlah menjadikan penghalang rasa takutmu terhadap kembali kepada perbuatan dosa itu untuk bertaubat. Jadi jangan sampai karena saya takut nanti berbuat dosa lagi, sehingga menjadi tidak bertaubat. Jangan. Tetaplah bertaubat meskipun mungkin kita masih ragu, kira-kira saya ini kuat gak ya? Mungkin saya masih terjerumus lagi pada dosa itu. Tetap saja bertaubat. Fa innaka minat taubati abadan baina ihdal husnain. Karena sesungguhnya di dalam taubat itu terdapat dua kebaikan. Selamanya terdapat dua kebaikan. Di dalam pertaubatan itu selamanya ada dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, kalau kita betul-betul setelah taubat itu bisa konsisten, berazam kita tidak melakukan lagi, ya itu yang kita inginkan. Taubat, kemudian betul-betul tidak mengulangi lagi. Atau kalaupun tidak, misalnya taubat, mengulangi lagi, setidaknya dosa yang sudah lalu itu sudah terhapuskan. Nanti tinggal mentaubati dosa yang baru saja dilakukan, ditaubati lagi. Mungkin kita melakukan lagi terus begitu. Karena manusia itu memang seringkali berbuat dosa. Berbuat dosanya banyak. Nah, sehingga jangan bosan-bosan untuk bertaubat kepada Allah, karena Allah pun tidak pernah bosan menerima taubat hamba-Nya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan tadi ada
3 muqaddimah, 3 pendahuluan taubat ya. Kemudian tentang penyesalan dan kemudian motivasi bagi kita semua untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian tertipu oleh bisikan setan yang mungkin membisikkan ke dalam hati kita, jangan bertaubat sudahlah karena kamu nanti akan juga mengulangi lagi. Kata Imam Al-Ghazali, itu adalah bisikan setan. Selama kita bertaubat akan ada 2 kebaikan yang akan kita dapatkan. Apakah kita setelah bertaubat itu istiqomah, konsisten, terus melanjutkan kebaikan-kebaikan kita, tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan di masa lalu, atau kemudian kalaupun kita melakukan kesalahan lagi, setidaknya dosa yang sudah kita taubati itu terhapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, besok insyaallah kita akan membahas tentang macam-macam dosa dan bagaimana cara mentaubatinya. Ya, bagaimana cara mentaubatinya. Baik, saya kira kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang dinasihatkan oleh ulama-ulama kepada kita dalam hal ini yang Al-Ghazali kepada kita bisa menjadi panduan bagi hidup kita agar hidup kita tertuntun di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di dalam jalan kebaikan, dan pada akhirnya Allah tempatkan kita pada tempat yang tertinggi kelak di yaumil akhir. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin langsung saja. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau Bapak-bapak ada? Tidak ada? Ibu ada? Ibu, silakan. Mbak El, minta tolong. Itu ibunya mau tolong. Sholat bukan itu yang aslinya waktu kita akan melakukan malam ya, tapi apa lama kita sama laksanakan. Baik, aslinya bisa kapan saja sholat taubat itu Ibu, aslinya. Tapi kalau mau mengambil waktu yang afdol, ya karena ada disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inna nasyi'atal laili asyaddu wa'a wa aqwamu qila. Waktu di sepertiga malam terakhir itu lebih kuat kesannya bagi jiwa. Waktu sepertiga malam terakhir. Jadi di situ nanti kita bisa lebih khusyuk untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau siang mungkin kita masih disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, agenda, yang lain masih ramai, ribut, cucu-cucu, anak-anak gitu ya. Kalau sepertiga malam terakhir itu kita hanya bersendirian saja, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Saat itulah kita menyampaikan pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira lebih afdal. Boleh. Silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, kalau sudah melakukan sholat taubat, apakah itu suatu penyesalan? Salat taubat itu adalah ikhtiar bagi kita, ya betul. Salat taubat itu menjadi salah satu bentuk penyesalan. Tetapi apakah sudah sempurna pertaubatannya? Ya tergantung nanti taubatnya, dosanya dosa apa dulu. Karena misalnya kalau dosa yang dilakukan terhadap sesama manusia itu tidak cukup hanya dengan meminta ampun kepada Allah, bahkan dengan sholat taubat sekalipun, bahkan sampai kita nangis-nangis kepada Allah, tetapi kita tidak mendapatkan permohonan maaf misalnya, tidak mendapatkan permaafan dari orang yang kita zalimi, kita sakiti misalnya, belum selesai.
Maka nanti di sini Imam Al-Ghazali akan menjelaskan langkah-langkah. Nanti ada tobat atas dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada manusia misalnya. Dosa kepada manusia itu juga nanti ada dosa yang berkaitan dengan jiwa, ada dosa yang berkaitan dengan harta, ada yang dosa berkaitan dengan kehormatan. Nah, kehormatan nanti biasanya kan kita kalau dosa kepada manusia itu kira-kira kesalahan kita kepada manusia itu tidak itu aja. Kalau enggak tentang jiwa, harta, kehormatan. Jiwa itu misalnya membunuh. Yang kedua mencuri atau merugikan orang lain, menipu misalnya. Yang ketiga itu kehormatan, menuduh misalnya, atau membicarakan orang lain, membuka aib orang lain. Kira-kira berkisar itu aja dosa kita kepada orang lain itu. Kalau enggak menyakiti kehormatannya, mencederai kehormatannya, merugikan hartanya, mengambil hartanya, atau menghilangkan jiwanya. Nah itu nanti ada pertobatannya sendiri-sendiri. Langkah-langkahnya nanti dijelaskan insya Allah oleh Imam Al-Ghazali. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup, baik, terima kasih. Saya tutup lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Deden Ferdiansyah. Semoga dengan pemaparan semoga dengan mengkaji kitab Minhajul Abidin di hari ini kita dapat senantiasa diberikan kekuatan, dilimpahi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa hatinya itu lembut untuk melihat dosa-dosa kita. Acara selanjutnya adalah doa penutup. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Untuk informasi bahwa kajian ini seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Deden, kajian ini rutin insya Allah dilakukan setiap pekan di Sabtu pagi. Jadi kami mohon mungkin ada yang masih berhalangan hadir atau belum bisa hadir, dapat mengajak saudara, keluarga, dan juga teman-temannya sekalian, Bapak Ibu dan hadirin-hadirat. Insya Allah kita berjumpa lagi di kajian berikutnya di Sabtu 23 September 2023 di jam yang sama di 8.30 sampai 9.30. Saya sebagai MC pada hari ini mewakili dari PPMI Asma Amanunda mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas turut meramaikan forum ilmu di kajian pada Sabtu pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Bila salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemarin yang pernah ditayangin pengetahuan tentang hewan ngasih sinyal itu maksudnya udah di situ lari-lari nek 1 meter lebih hampir 2 meter ya nek badannya mungkin setengah ton tulang kepalanya emang besar ya Pak? Besar dia melambung ya kalau dia di kene ini jelas banget apa namanya yang ini kan cuma tekan mau ini kan yang iso nari luwih Mas untungnya dia nari ke pojok malah kayak kejepit nari itu ya nah saya pikir kayak lemari itu dari atas arahnya pokoknya pulang jangan sampai keluar. Tapi salah kajian itu bagian salah kajian itu ya itu keluar karena di sogok itu nek enggak di sogok mungkin sampai siang lembab begini jadi bukunya di situ kalau keluar dari sini bubar aku nggak pernah lihat kemarin cuma bisa lihat nggak ada kalau yang ini pojok misalnya itu masuk sini ya enggak apa itu efek ada makanan terus makanya dia mencari sama yang juga ada banyak tikus kemudian soalnya kelihatan rapet tuh itu nggak ada jalan keluar tapi dia pengalaman pertama lagi semua lebih pulang lebih sana ya kan saya jarang main ke sana saya jarang ketemu lah juga ya kalau lihat di TV saya kalau face to face baru kemarin siapin
ikut hadi. Hah? Ikut hadi. Hadi kan jadi itu kan dia basisnya itu saling tiga kalimat hadi. Di sini kan ini kita keluar. Saya nggak bisa mengambil dari kata TV sih. Dia harus anaknya nggak bisa mungkin menghubungi hati. Di posisinya itu yang paling Jadi fox di sini. Mainan ya? Apa permainan apa? Alat main? Di situ di satu. Kita tiga tinggal. Dari itu. Di situ. Tapi kan kemudian satu setengah jalan boleh ya kemana kalau habis di jalan kan dari samping ke sini terus dia nyoba ya goyangan semua gitu. Di kemarau panjang anak saya 2 kali batuk pilek sembuh ketularan ibu ketularan ibunya habis itu anak saya sembuh ibunya mau sembuh ketularan lagi jadi anak saya takut blok ya batuk itu cuma nonton alhamdulillah saya takut jadi saya pernah makan di mana kalau itu ada minuman seger di sini kok jadi kalau sate kasih gula apa gula batu jadi istri saya tak suruh maksudnya komposisinya itu kan rempah-rempah saya tradisional memang bagus iya di situ sate